Ya, kita putus aja ya. Mulai hari ini, lu jangan pernah ngontek gua lagi. Gua nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas, lu udah berubah. Pagi itu langit mendung. Angin berhembus pelan seolah turut menyampaikan duka yang belum sempat disuarakan. Di tengah hamparan tanah merah dan batu nisan yang berjajar rapi, sekelompok orang duduk melingkar mengelilingi sebuah makam bertuliskan Jalil bin Jalal. Tapi yang menjadi pusat kesedihan saat itu bukan sekadar nisan, melainkan atmosfer yang mengikat mereka dalam kehilangan atas Gea. Ya, Gea sudah tiada. Ia pergi dengan diam, meninggalkan dunia, meninggalkan kisah cintanya yang belum tuntas, dan meninggalkan luka di hati banyak orang, terutama Dot. Di antara para pelayat, duduk sosok laki-laki yang paling diam, paling hampa, Dot. Ia tak banyak bicara. Kepalanya menunduk, matanya sembab. Di sebelahnya, Lisa memegangi tisu yang sudah basah oleh air mata. Beberapa teman mereka yang lain, yang dulu kerap bercanda dan meramaikan suasana, kini ikut membacakan doa dalam keheningan yang begitu berat. Gea dimakamkan di sebelah ayahnya. Tak banyak yang tahu bahwa selama ini ia menyimpan rindu yang besar pada sang ayah. Kini, ia beristirahat dalam damai di sisi orang yang paling ia rindukan. Namun dengan luka yang ditinggalkannya begitu dalam, bagi mereka yang masih hidup. Dot mencoba menahan air matanya, tapi gagal. Wajahnya mengeras, namun jari-jarinya bergetar saat menggenggam tasbih kecil yang Gea pernah hadiahkan saat ulang tahun mereka yang pertama. Supaya kamu ingat Tuhan, walau lagi sayang sama aku, kata Gea waktu itu. Dot mengingat semuanya sekarang. Tapi sudah terlambat. Ia tak hadir saat Gea dirawat. Tak hadir saat Gea mulai merasa lelah melawan. Dan lebih menyakitkan lagi, Dot justru memutuskan Gea di hari-hari terakhirnya, tanpa tahu bahwa pesan itu adalah pedang terakhir yang membuat hati Gea benar-benar jatuh. Semua yang hadir di situ tahu bahwa kepergian Gea bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena hati yang pelan-pelan patah. Pemandangan di pemakaman itu terasa sunyi, meskipun ada banyak suara doa yang dipanjatkan. Di balik setiap lirih bacaan, ada tangis yang tertahan. Di balik setiap ucapan Al-Fatihah, ada kenangan yang berhamburan dalam ingatan masing-masing. Gea bukan hanya seorang teman. Ia adalah pengingat tentang ketulusan, tentang diam yang menyimpan badai, dan tentang cinta yang tak pernah diminta balasan. Salah satu guru ngaji keluarga berdiri di tengah lingkaran pelayat. Ia membuka sesi tahlilan dengan suara tenang, namun terdengar bergetar. Semoga Allah tempatkan Gea di tempat terbaik. Ya anak yang sabar. Bahkan saat menanggung sakit, ia tidak pernah mengeluh. Katanya, banyak dari yang hadir menunduk. Mereka tahu Gea memang begitu. Ia tidak pernah suka merepotkan orang lain. Bahkan saat hatinya hancur, ia tetap tersenyum. Lisa lalu pelan berdiri, menggenggam sesuatu yang dikeluarkan dari tasnya. Sebuah surat kecil. Ia membacakan isi surat itu di depan nisan Gea. Loh, ini surat dari Gea. Ia tulis seminggu sebelum wafat dan minta dibacakan jika waktunya tiba. Suasana hening. Bahkan daun-daun yang tadi bergoyang seolah ikut terdiam. Untuk siapapun yang membaca ini, jangan bersedih terlalu lama ya. Hidup itu sebentar, tapi jangan sampai terlalu cepat menyerah. Aku capek, tapi aku juga bahagia. Aku pernah jatuh cinta, pernah sakit, pernah dikhianati, dan pernah tertawa lepas. Aku bersyukur kalau nanti kalian merindukanku, cukup berdoa. Aku akan dengar dari sini. Maaf ya, aku nggak pamit satu persatu, tapi aku tahu kalian pasti paham. Dan untuk kamu, makasih karena pernah buat aku merasa hidup. Air mata pun pecah dari hampir semua yang mendengar. Dot menutup wajahnya, sesal menggerogoti pikirannya. Ia menyesali hari di mana ia mengirim pesan putus itu. Menyesal karena tak pernah tanya alasan Gea berubah. Menyesal karena tak pernah benar-benar mengerti bahwa diam Gea bukan menjauh, tapi berjuang. Setelah tahlilan selesai, para pelayat mulai satu persatu meninggalkan lokasi. Tapi Dot tetap duduk di situ. Ia menatap batu nisan, lalu berbisik. Aku pengecut Gea, maaf. Tapi aku janji, kisah kamu gak akan selesai di sini. Aku akan terus hidup buat mengingat kamu. Buat bahagiain orang-orang yang masih bisa aku jaga. Aku tahu kamu gak mau aku tenggelam dalam rasa bersalah. Tapi biarin aku simpan rasa ini, biar aku gak lupa bahwa pernah
Ada seseorang yang mencintai aku lebih dari dirinya sendiri. Di sisi lain, awan mulai terurai. Cahaya matahari menyelinap pelan lewat sela dedaunan. Udara pun menjadi sedikit hangat. Seakan alam sendiri ikut mengantar Gea ke tempat abadi dengan ketenangan yang tak pernah bisa ia rasakan sepenuhnya di dunia. Kini Gea telah pergi, tapi kisahnya tetap tinggal. Dalam kenangan, dalam doa, dalam hati mereka yang pernah ia sentuh. Dan terutama, di hati Dot yang akhirnya belajar bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal menghargai saat masih diberi waktu.